Halo, Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Oke, kita udah 13:05 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada 5 mahasiswa ya. Sambil dicolek-colek nih teman-teman yang ada di grup supaya segera masuk ke kelas gitu ya. Materi kita pada siang hari ini ya, itu ada tentang pengantar sistem pengolahan air minum gitu. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan materi kita sebelumnya ya, tentang hidrologi dan juga PSDAT atau pengelolaan sumber daya air terpadu gitu ya. Jadi emang sengaja ritmenya saya bikin untuk yang air bersih dan air minum terlebih dahulu gitu untuk semester ini, untuk
awal semester ini gitu. Dan tadi mungkin sebagian teman-teman juga sudah menyaksikan video ya dari PU Jawa Tengah dari Yogyakarta gitu ya, animasi tentang sumber air. Nanti juga akan diputar ulang secara keseluruhan. Oke, yang ini tentang sistem pengelolaan air minum, dan setelah mengikuti kegiatan ataupun kuliah hari ini, diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan kembali peranan dan kegunaan serta kriteria penyediaan air minum dan air bersih terutama di Indonesia. Nah, untuk yang pertama ya, air bersih itu kita tahu sendiri bahwa makhluk hidup itu sangat-sangat membutuhkan air gitu ya, air bersih untuk minum gitu ya, untuk kalau manusia untuk masak, untuk mandi dan lain-lain gitu ya. Jadi paling utama ya untuk konsumsi itu dulu gitu ya, air bersih. Nah, kalau kita membicarakan tentang data statistik ya, saat ini jumlah penduduk dunia itu ada sekitar 6 miliar gitu ya, dan akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu, yang mana setiap orang membutuhkan air gitu ya. Artinya adalah ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk, akan terjadi juga peningkatan kebutuhan air bersih. Nah, ketika kita membicarakan tentang pengelolaan sumber daya air, ini ada 3 aspek yang perlu dicek gitu ya, yang perlu kita kelola. Yang pertama adalah aspek kualitas gitu ya. Jadi ada air aja nggak cukup gitu ya. Airnya itu harus memenuhi kualitas tertentu, terutama jika itu air untuk minum gitu ya. Nah, selain aspek kualitas, ada juga aspek kuantitas gitu ya. Airnya bersih dan juga jumlahnya cukup gitu ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik itu minum, baik itu konsumsi untuk mandi, untuk cuci dan lain-lain gitu. Secara kuantitas diperlukan jumlah yang cukup gitu ya. Kemudian kontinuitas gitu ya, keandalan gitu. Dibutuhkan jumlah yang cukup, kualitas yang baik gitu ya, dan juga ketersediaannya itu sewaktu-waktu ada gitu. Jadi kalau kita membicarakan tentang pengelolaan sumber daya air, 3 aspek inilah yang perlu diketahui gitu ya. 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Dan di masing-masing aspek ini ada permasalahan yang dihadapi ya. Contohnya kalau kualitas ya permasalahan pencemaran dari limbah cair maupun limbah cair domestik maupun industri gitu ya. Kalau dari segi kuantitas adanya penggunaan eksploitasi air secara berlebih sehingga air tanah stoknya berkurang, kemudian ada intrusi air laut, penurunan muka tanah dan lain-lain gitu. Kemudian kalau dari aspek kontinuitas adanya contoh ya, mungkin kalau di kota besar, saya dulu sempat tinggal di Bandung selama 3 tahun. Di sana di beberapa daerah itu air bersih itu tidak bisa diakses 24 jam gitu ya. Jadi ada jam-jam tertentu di mana air itu tidak bisa tidak mengalir gitu ya, air PDAM gitu ya, nggak ada gitu, mati gitu ya. Dan ini adalah salah satu aspek yang cukup krusial terutama untuk di daerah perkotaan. Nah, ya jadi ini tadi ya, kalau dari segi PSDA atau pengelolaan sumber daya air, yang pertama tentang krisis air karena adanya pertumbuhan penduduk dan juga penggunaan air yang terlalu banyak gitu. Kemudian adanya krisis perilaku dari manusia itu sendiri sehingga terjadinya pencemaran dan juga kerusakan ekosistem hingga krisis penyelenggaraan pengelolaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilahnya kebocoran pipa PDAM, nah ini juga salah satu hal yang menjadi concern dalam hal teknis operasional pengelolaan sumber daya air di Indonesia terutama. Nah, sebenarnya sudah dilakukan ya upaya-upaya pemenuhan kebutuhan air bersih gitu ya, baik itu dari pemerintah maupun swadaya oleh masyarakat sendiri gitu. Kalau di daerah perkotaan, cakupan layanan yang dari pemerintah maupun swasta itu mencapai 60%.
Kalau di daerah pedesaan gitu ya, daerah kota kabupaten ataupun pedesaan kecil itu rata-rata baru sekitar 20% yang bisa dilayani PDAM. Selebihnya adalah masyarakat swadaya gitu ya, dengan pemanfaatan air tanah menggunakan sumur, sumur bor dan lain-lain gitu ya, ataupun sungai. Nah, ini kalau kita membicarakan pemanfaatan sungai akan panjang juga ya ceritanya gitu, karena sungai pun ada beberapa klasifikasi ya gitu. Enggak semua sungai itu bisa langsung digunakan untuk sumber air minum terutama gitu. Eh, kalau untuk cuci ataupun mandi mungkin beberapa mungkin kayak sungai kelas 2 atau kelas 3 itu masih oke gitu. Tapi untuk yang air minum sebenarnya sungai di kelas 1 dan kelas 2 itu yang paling recommended. Nah, membicarakan tentang sumber daya air secara keseluruhan di bumi ya. Jadi di bumi ini sebenarnya 70% itu berupa air dan 30%-nya daratan gitu. Dan sebenarnya tidak semua air itu bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia ataupun makhluk hidup gitu ya. Air di bumi itu paling banyak itu memang ada di daerah pedalaman, di sini maksudnya pegunungan ya. Itu lebih dari 97% gitu. Kemudian ada di daerah di air tanah terbanyak kedua itu sebesar 2,1%, disusul oleh air tawar dari danau 0,62% dan sungai 0,008%. Dibandingkan dengan keseluruhannya, memang sangat-sangat sangat jomplang gitu ya. Jadi air yang ada di lautan itu jauh lebih besar dibandingkan air tawar yang bisa langsung kita konsumsi sebagai sumber air baku. Oke, mungkin tadi yang baru gabung, ini ada satu video ya tentang sumber air bersih. Oke, kayaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Nah, jadi teman-teman bisa ya belajar nggak cuma dari kuliah aja gitu ya, teman-teman bisa cari referensi dari berbagai media gitu, salah satunya YouTube. Di situ banyak sekali sumber belajar yang bisa teman-teman manfaatkan. Halo, Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat.
agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat? Sobat, dua sumber air yang ada, Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Ya, itu tadi ya sedikit video animasi terkait sumber air yang ada di bumi seperti apa gitu. Jadi sumber air tadi ada 3 ya, sumber air yang di sungai, kemudian air tanah maupun sumber air yang memang sengaja dibuat manusia melalui sumur gitu. Oke. Tadi videonya kedengeran jelas nggak? Videonya suaranya aja Bu yang terdengar Bu. Nggak ada videonya Nggak ada itu, Bu. animasinya. Oh gitu, oke. Mungkin nanti saya share ininya ya, saya share linknya, teman-teman ntar bisa cek langsung di link YouTube itu ya. Oke, kalau ini udah kelihatan ya PPT, PowerPoint-nya udah Udah, Bu. kelihatan. Oke. Ini aku udah tuliskan di sini link YouTube-nya, jadi teman-teman bisa cek lebih lanjut lagi ya tentang sumber daya air yang ada di bumi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, berbicara tentang air bersih ya, sebenarnya untuk melakukan pengolahan air bersih otomatis kita memerlukan air baku ataupun air yang siap untuk diolah gitu ya, atau dilakukan pengolahan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengolahan air gitu ya? Pengolahan air itu adalah suatu usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat suatu zat gitu ya. Kita harus tahu bahwa di dalam air itu terlarut ataupun terkandung berbagai jenis zat pengotor maupun
zat-zat terlarut lainnya gitu. Dan untuk memenuhi baku mutu air, terutama untuk air minum ya, maka air baku ini perlu diolah terlebih dahulu. Nah, ini PP nomor 82 tahun 2001 yang membahas tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Di sini di pasal 8 udah menyebutkan nih bahwa mutu air itu dibagi menjadi 4 kelas gitu ya. Yang pertama adalah kelas 1. Ini adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum gitu. Atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kemudian kelas 2 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi taman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Jadi kelas 1 ini yang paling tinggi, di bawahnya itu ada kelas 2, dan di bawahnya kelas 2 ada kelas 3 nih, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi taman, dan peruntukan lain yang mensyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. Jadi kalau di air kelas 2 ini ada sarana prasarana rekreasi air. Kalau di kelas 3 itu nggak bisa digunakan untuk rekreasi air, karena rekreasi air itu kan berarti ada kontak langsung antara air dengan manusia gitu ya. Sehingga diperlukan kualitas air yang level 2 minimal untuk sarana rekreasi air. Kemudian kelas 4 ini adalah yang kelas paling bawah ya. Ini air yang peruntukannya digunakan untuk mengairi, jadi pengairan sawah gitu ya, taman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut gitu. Jadi kalau yang di kelas 3 tadi bisa untuk budidaya ikan air tawar dan juga peternakan. Nah, di kelas 4 budidaya air tawar, ikan air tawar dan peternakan ini nggak bisa untuk air kelas 4 gitu ya, karena ini air yang akan digunakan untuk budidaya ikan air tawar maupun peternakan akan bersinggungan langsung dengan makhluk hidup dan yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia, sehingga dibutuhkan minimal air kelas 3 untuk perikanan tawar. Nah, untuk mengolah air itu ada pengolahan lengkap dan tidak lengkap gitu. Ini sangat dipengaruhi oleh kualitas air baku ataupun kelas air baku yang kita gunakan gitu ya. Tadi kan ada kelas 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Untuk yang pengolahan tidak lengkap, itu pengolahan air baku dengan cara 1 atau 2 metode fisika, kimia, atau biologi. Nah, pengolahan jenis yang tidak lengkap ini biasanya dilakukan pada air baku yang berasal dari mata air tanah dangkal, maupun air tanah dalam. Jadi kalau air bakunya itu termasuk yang kelas 1, biasanya dia menggunakan metode pengolahan tidak lengkap gitu ya, karena dianggap kualitasnya sudah yang paling bagus gitu untuk kelas-kelas air baku. Kemudian selain pengolahan tidak lengkap, ada pengolahan lengkap. Di sini pengolahan lengkap itu pengolahan air bakunya itu secara fisika, kimia, biologi dilakukan secara lengkap gitu semuanya. Dan pengolahan ini biasanya dilakukan pada air baku yang berasal dari air sungai gitu ya. Karena sungai itu kan menerima banyak masukan ya. Jadi ada ada luaran dari limbah domestik mungkin ya, ada luaran dari air hujan gitu, ada luaran dari mungkin orang lagi mandi atau cuci baju. Nah, itu masuk ke sungai. Jadi diperlukan pengolahan lengkap kalau air baku air minumnya itu berasal dari sungai. Nah, metode pengolahan air sendiri tadi disebutkan ada pengolahan secara fisik, kimia, biologi. Sebenarnya apa sih gitu ya? Pengolahan secara fisik itu adalah pengolahan yang bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan kotoran kasar, penyisihan lumpur dan pasir, serta mengurangi zat organik. Nah, jadi kalau teman-teman bisa membayangkan di sungai itu biasanya ada pengotor ya, entah itu sampah, entah itu ranting atau batang pohon dan lain-lain. Nah, itu kan sesuatu hal yang secara fisik bisa kita olah ya dengan cara penyaringan dan lain-lain gitu. Jadi pengolahan fisik ini tujuannya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kotoran-kotoran atau
batu-batu yang ada di air baku yang akan kita olah. Kemudian ada pengolahan secara kimia. Nah, pengolahan ini menggunakan zat kimia untuk membantu proses pengolahan selanjutnya. Jadi pengolahan yang pertama dilakukan adalah pengolahan fisik, barulah masuk ke pengolahan kimia gitu ya. Contohnya adalah menggunakan kapur gitu ya, menggunakan senyawa untuk proses koagulasi, flokulasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan secara biologis. Nah, pengolahan ini dimaksudkan untuk menghilangkan bakteri ataupun mikroorganisme yang bersifat patogen yang terkandung di dalam air baku, gitu ya. Dan ini biasanya menjadi pengolahan terakhir gitu pada tahap akhir pengolahan air minum. Nah, ini apa ya? Alur pengolahan untuk pengolahan tidak lengkap gitu ya. Jadi prosesnya ini ada proses namanya aerasi ya. Jadi dari air baku itu dilakukan proses aerasi terlebih dahulu untuk menghilangkan gas ataupun apa ya, senyawa-senyawa yang bisa dioksidasi gitu ya. Di sini pada akhirnya setelah diproses aerasi, dia gas-gas tersebut akan rilis ke atmosfer. Nah, kemudian setelah proses aerasi, dia akan masuk ke proses softening ataupun pelunakan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah air yang mengandung kapur ataupun yang tingkat ininya terlalu tinggi gitu, nggak bisa tingkat kapurnya terlalu tinggi, itu kan nggak bisa langsung dikonsumsi ya, harus ada proses penghilangan senyawa di situ, terutama senyawa-senyawa yang kalsium ataupun magnesium gitu. Nah, ini proses pelunakannya dilakukan secara kimia dengan penambahan penambahan senyawa lime ataupun soda es. Kemudian yang ketiga itu adalah proses filtrasi ataupun proses penyaringan ya. Di sini residual ataupun sisa dari CaCO3, kristal-kristal CaCO3 dan MgOH2 ini yang masih tertinggal di air itu akan di-remove ataupun dihilangkan menggunakan filter gitu. Nah, kemudian dari proses filtrasi ini masuk ke proses yang terakhir yaitu disinfeksi gitu ya, atau proses tadi penghilangan bakteri ataupun organisme patogen di dalam si air bersihnya gitu. Nah, kalau sudah selesai pada tahap disinfeksi, biasanya menggunakan klorin ataupun menggunakan ozon dan teknik yang lain gitu ya. Nah, setelah selesai pada tahap disinfeksi ini, air siap untuk disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Jadi bisa langsung disalurkan ataukah masuk ke tangki penyimpanan terlebih dahulu. Nah, itu tadi yang pengolahan tidak lengkap gitu ya. Untuk yang pengolahan lengkap ini sebelum masuk ke tahap, kalau yang tadi itu kan ada tahap aerasi dan langsung softening gitu ya, kalau airnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, untuk yang pengolahan lengkap ini cara pengolahan ataupun metode pengolahan fisik itu lebih banyak gitu ya, karena ada sistem presedimentasi dulu gitu ya. Jadi ada sistem pengendapan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses filtrasi dan lain-lain gitu. Jadi ada proses pengendapan, contohnya adalah ketika si air bakunya ini dari sungai gitu ya. Dari sungai bisa jadi airnya itu mengandung banyak pasir gitu ya. Nah, pasirnya itu perlu diendapkan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu setelah diendapkan dia akan masuk ke chamber selanjutnya gitu. Di chamber selanjutnya itu ada proses mixing ataupun pengadukan gitu ya, pengadukan secara cepat ataupun secara lambat. Kemudian ada proses flokulasi. Ini pada proses flokulasi ini ada penambahan senyawa kimia yang digunakan untuk membuat kontaminan ataupun senyawa-senyawa yang bersifat fisik itu bisa membentuk suatu vlog-vlog gitu. Nah, di sini setelah proses flokulasi dan mixing lambat, kemudian dia akan mengendap
terjadi proses pengendapan yang kedua gitu. Dan lumpur yang dihasilkan dari proses ini akan mengendap di bawah dan airnya itu akan masuk ke chamber yang ketiga. Nah, di chamber yang ketiga inilah baru dilakukan proses filtrasi gitu ya. Jadi pada proses pengolahan lengkap ini sebelum masuk proses filtrasi itu ada proses presedimentasi dan juga mixing, flockulasi dan settling gitu. Jadi prosesnya akan lebih panjang di sini. Nah, setelah filtrasi ya sama seperti yang tadi ya akan ada proses adsorpsi. Ini sebenarnya opsional tergantung dengan kualitas dari air bakunya sendiri. Nah, barulah dari proses filtrasi adsorpsi, kemudian masuk ke proses disinfeksi. Ya, kalau kita membicarakan tentang pengolahan air bersih ya, pengolahan air bersih itu pasti membutuhkan suatu sistem bangunan gitu ya. Kita bisa bayangkan pengambilan air dari danau, dari dam, dari sungai itu pasti membutuhkan misalkan contohnya adalah tangki penyimpanan dan lain-lain gitu. Minimal ada 10 unit ataupun 10 jenis bangunan pengolahan air yang harus ada dalam sistem pengolahan air bersih. Mulai dari bangunan penangkap air, bangunan pengendap pertama, chamber untuk pembubuhan koagulan, bangunan pengaduk cepat, bangunan pembentuk flokulan, bangunan pengendap kedua, bangunan penyaring, reservoir, ini bagi yang air yang sudah selesai proses, kemudian bangunan pompa hingga proses disinfeksi sebelum disalurkan ke daerah layanan. Oke, jadi secara diagram alirnya seperti ini ya, secara proses lengkapnya ya. Jadi ada makro screening, jadi penyaringan secara kontaminan yang ukurannya sangat-sangat besar itu diambil terlebih dahulu di proses penyaringan besar ini. Kemudian ada pengendapan pertama ya, atau primary sedimentation atau istilah yang tadi itu pre-sedimentation. Kemudian ini hasilnya berupa lumpur endapan. Kemudian air yang udah selesai di sini dia akan masuk ke chamber selanjutnya untuk proses oksidasi pelunakan ya. Kemudian dia akan masuk ke proses koagulasi dan flokulasi. Kemudian masuk lagi ke proses pengendapan kedua untuk menghilangkan flok-flok yang udah dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Kemudian ada proses penyaringan. Ini penyaringan si lumpur endapan itu, kemudian proses filtrasi mikro. Di sini akan ada ketika si suatu air baku ini mengandung mineral-mineral yang tidak diinginkan dalam air minum ya. Contohnya mengandung besi terlalu tinggi ataupun mengandung senyawa magnesium terlalu tinggi atau senyawa lain yang terlalu tinggi. Maka di sini akan ada proses demineralisasi atau penghilangan mineral tertentu tergantung dengan kualitas dari air yang hasil penyaringan filtration ini gitu. Di sini ada proses penyaringan mikro ya. Kemudian setelah selesai proses penyaringan mikro itu akan ada proses disinfeksi. Nah, ini contohnya menggunakan klorin gitu ya. Tapi sejauh yang saya tahu ada beberapa jenis yang bisa digunakan untuk proses disinfeksi seperti menggunakan senyawa ozon gitu. Tapi ini akan sangat tergantung dengan regulasi yang digunakan oleh masing-masing negara. Kalau di Indonesia ini lebih umum menggunakan klorin. Nah, kemudian setelah proses disinfeksi dia udah aman nih, udah menjadi air bersih gitu ya. Dia akan disimpan dalam tangki penyimpanan, kemudian masuk ke proses distribusi atau proses perpipaan dan lain-lain. Oke, ini ada satu video ya, semoga bisa membantu teman-teman memahami terkait proses pengolahan air bersih. Ini udah terlihatkah di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air?
Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada perabot rumah tangga. Misalnya, keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bak penampungan. Oh iya, satu lagi, Pimpo hampir lupa. Selain itu, air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih sobat. Gampang kan? Sudah tahu kan sobat, gimana cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi? Tetap gunakan air dengan bijak ya sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Pimpo mau pamit dulu nih, bye-bye! Ya, itu tadi sedikit animasi gitu ya, yang membantu kita untuk memahami lebih jelas terkait proses pengolahan air bersih itu sendiri gitu. Dan ini saya harapkan nanti mungkin di akhir ini ya, sebelum kita ada ujian akhir semester, kita bisa mengunjungi minimal satu lah PDAM ataupun instalasi pengolahan air bersih supaya teman-teman juga bisa punya gambaran lebih lengkap gitu ya terkait proses pengolahan air bersih secara real di lapangan seperti apa. Oke. Next kita akan membicarakan tentang desain. Nah, yang namanya teknik lingkungan itu kita nggak akan lepas dari istilah desain suatu instalasi pengolahan air bersih ataupun pengolahan sampah ataupun pengolahan udara dan lain-lain gitu ya. Karena memang salah satu kompetensi yang dihasilkan dari lulusan teknik lingkungan itu adalah membuat suatu desain dari suatu instalasi pengolahan air gitu. Salah satunya di sini air bersih.
Dan dalam membuat suatu desain itu ada beberapa hal yang menjadi constraint ataupun pertimbangan gitu ya. Kalau dari segi air bersih, tentunya adalah karakteristik dari air baku itu sendiri. Bagaimana kualitasnya? Apakah air baku itu masuk kelas 1, 2, atau 3 gitu ya. Itu menjadi pertimbangan kita memilih suatu desain. Kemudian yang kedua adalah cakupan daerah layanan gitu ya. Berapa banyak warga yang akan dilayani dari suatu desain yang kita buat. Nah, itu juga sangat mempengaruhi terhadap pembuatan bangunan pengolahan sampah dan pengolahan air dan lain-lain. Kemudian periode desain itu sendiri. Gitu ya. Jadi setiap desain yang dibuat, instalasi yang dibuat ya, itu pasti ada periodenya gitu ya. Karena yang saya sampaikan tadi, penduduk itu semakin lama akan semakin bertambah. Suatu daerah itu kecenderungannya adalah semakin lama semakin padat gitu ya. Jadi bisa jadi desain yang tadinya kita buat untuk 10 tahun ke depan itu hanya bisa untuk melayani katakanlah 1.000 warga, bisa jadi dalam 20 ataupun 30 tahun ke depan itu akan ada kenaikan jumlah penduduk yang signifikan gitu ya, bisa jadi langsung 50 atau 5.000 penduduk dan lain-lain. Nah, ini sehingga perlu banget nih kita mempertimbangkan periode desain dalam membuat suatu instalasi pengolahan air bersih. Nah, kemudian lokasi itu jelas banget ya. Ketika lokasi dari instalasi tersebut merupakan daerah pegunungan ataupun daerah berbatu, tentunya akan berbeda dengan daerah yang berpasir atau daerah yang elevasinya lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan daerah yang akan dilayani. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi dengan desain dari instalasi pengolahan air bersih itu sendiri. Nah, kemudian tata letak dan juga profil hidrolik ini berkaitan dengan lokasi tadi, kebutuhan energi dan juga sumber-sumber lain itu juga cukup dipengaruhi oleh lokasi dan analisa ekonomi. Jadi gini, namanya mengolah air itu pasti dibutuhkan dibutuhkan suatu pendanaan gitu ya. Nah, pendanaan mulai dari pembangunan, pembuatan konstruksi bangunan gitu ya, alat-alat gitu ya, pemeliharaan hingga bahan-bahan kimia yang digunakan dan SDM itu sendiri gitu ya, yang diperlukan untuk memonitoring ataupun menjalankan proses pengolahan air bersih gitu. Dan di sini kita perlu melakukan suatu analisa ekonomi. Apakah cost production yang digunakan dalam pengolahan air bersih ini bisa nutut lah ya istilahnya, atau bisa mencapai BEP atau lebih terhadap harga jual yang akan kita berikan kepada masyarakat. Aku rasa juga teman-teman yang berlangganan PDAM tahu ya gitu ya, harga di meteran air itu berapa gitu ya. Jadi air PDAM itu harganya itu nggak asal bikin gitu ya, itu berdasarkan perhitungan-perhitungan dari proses pengolahan air bersih secara teknis. Oke, ya, ini yang terakhir gitu. Nanti saya akan share ini ya, link video 2 tadi untuk teman-teman baca ataupun nonton lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya ini saya mau mau kasih tugas tapi kayaknya lupa taruh di slide-nya. Nanti saya kasih kasih link tugasnya. Silahkan dikerjakan secara individu dan saya harap karena ini karena ini nantinya akan ada mungkin 1 kali kunjungan lapangan, mungkin 1 orang ya, saya minta ketua kelasnya kemarin Fendi ya, Fendi nggak masuk. Fendi katanya mau mengundurkan diri, Bu. Oh gitu, oke. Mungkin bisa minta tolong salah satu ya dari teman-teman siapa gitu yang bisa mengkoordinir menggantikan Fendi. Oke, silakan nanti didiskusikan ya, 1 orang yang bisa membantu koordinir teman-teman di kelas A teknik lingkungan ini ya, pengantar teknik lingkungan. Soalnya nanti mungkin saya harapkan sih 1 kali kita bisa kunjungan ke PDAM ataupun instalasi pengolahan air yang di daerah Jember gitu,
supaya teman-teman bisa punya gambaran lebih sih terkait pengolahan air bersih seperti apa gitu. Oke, itu dulu mungkin kuliah hari ini agak singkat ya. Sebenarnya akan cukup padat di tugas ya, cuman saya lupa attach filenya. Nanti saya kirim di grup, silakan dikerjakan dan saya harap ini bisa membantu membantu nilai teman-teman ya, selain kunjungan lapangan dan juga kuliah virtual ini, kita juga bisa nambah-nambah nilai di tugasnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin minta tolong diajak segera ikutan kuliah gitu ya. Kok semakin lama semakin sedikit nih yang ikutan kuliah. Soalnya saya juga perlu laporan ke Kaprodi gitu kalau teman-teman gimana kuliahnya selama ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikut kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.